ahad antas salam salatu wassalam ala sayyidis salam fi kulli waqti yaumina fa'absuhu maqama salam. Terus ya Allah ya salam antas salam salatu wassalam ala sayyidis salam fi kulli waqti yaumina maqama salam antal hamidul awwal antal khabirul akhir syauqul lana ala sayyidina Muhammadin salatu wassalam ya Allah ya salam antas salam salatu wassalam ala sayyidis salam fi kulli waqti yaumina fa'absuhu maqama salam nurun azimun hakim malik kudusur rahim nurun azimun hakim malik kudusur rahim al-mar'uma aman ahabbahu abaltu man ahabbani ya Allah ya salam antas salam salatu wassalam ala sayyidis salam fi kulli waqti yaumina fa'absuhu maqama salam wali rasul sil ruhana bi dunyana wa akhiratina wali rasul sil ruhana bi dunyana wa akhiratina ya daulana bi salatihi salan lana bi amrina ya Allah ya salam antas salam salatu wassalam ala sayyidis salam fi kulli waqti yaumina
wa kasbana wa tijaratana wa ilmana wa quwwatana bi adadil makhluk. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fatihil maghfirah salatan taghfiru li biha wa walidayya auladi wa jami'il muslimin wa tufarriju biha qurbati wa saqai wa taqdi biha hawaiji bi adadi ilmillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin qalbil masruri wa miftahil maisur wa fatihil lima uligha wa syafil ilan wa mufarrijil kurubi wal humumi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukawwina biha linupusina wa jawahina wa qulubina wa ruhina wa ta'izuna biha minal asyrari wal aswa'i wa darai wal balai wa hamajati sayatin wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum wa Syekh Abdul Qadir Jailani wa walidaina wa liman hadir bi hajal majlis wa li jamil muslimina wal muslimat. Sayyidul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusi salam. Bismillahil ajijil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asu fi kitabi Syekh Abdul Qadir Jailani Syirul Asrar wa Itihaful Akabir Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Jailani Allah memberikan kepada kita afiyah wal muafatad daimah fi dinina wad dunya wal akhirah. Mudah-mudahan Allah juga memberikan kepada kita kenyamanan dalam hidup, rezeki yang mencukupi tanpa susah kita memperolehnya. Mudah-mudahan kita selalu bersama dengan baginda Nabi SAW di dunia ini, di barjah dan akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Masjid Ta'lim yang berbahagia, kehidupan orang muslim selalu dikaitkan Allah dengan adanya pengajian-pengajian keagamaan. Itu terjadi pada masa Rasulullah, setelah masa Rasulullah, para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Karena janji Rasulullah SAW, al-ulama warasatul anbiya. Para ulama itu adalah warasatul anbiya,
pewaris-pewaris daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita terus-menerus untuk mendengarkan agama itu. Jikalau saat kita menuntut ilmu itu banyak kekurangan kita, tidak mengapa. Yang menutupi adalah jamaah yang lain, yang oleh Nabi disebut al-muslim kalbunyani. Muslim itu seperti sebuah bangunan. Jadi jangan sampai hidup kita meninggalkan jamaah. Jamaah. Yang kedua ialah adanya sosok seorang guru di jamaah itu menjadi penanggung jawab juga pada akhirnya untuk menutupi keadaan-keadaan kekurangan di antara kita. Seperti itulah jamaah itu dibangun oleh Rasulullah SAW yang disebut dengan jamaah ilmu, al ulama warasatul anbiya. Ada lagi jamaah dalam arti ibadah secara khusus ya, itulah sholat berjamaah. Itu juga tercermin kekurangan-kekurangan jamaah dalam sholat jamaah ditutupi oleh imamnya ketika sholat berjamaah, dan pahalanya menjadi meningkat ketimbang dia sholat sendirian, menjadi 27 derajat atau lebih daripada itu. Inilah gambaran dalam agama kita itu dalam konteks memahami jamaah. Demikian juga ketika kita bertautan dengan ilmu-ilmu yang sifatnya batiniah, ilmu-ilmu ketuhanan, ilmu-ilmu yang sifatnya a'rad atau ilmu mi'raj seperti yang akan dihadirkan pada malam ini juga sebagaimana malam-malam sebelumnya. Tentu tidak semua kita akan sempurna memahaminya, namun yang sempurna itu menutupi bagian yang lain, karena kita adalah kalbunyan, seperti sebuah bangunan. Seperti halnya ketika Syekh Abdul Qadir Jailani mengisahkan tentang tingkatan kualitas ruh manusia. Tingkatan yang pertama kemarin tingkatan ruh yang masih jasadiah, ya kan? Jasadiah. Kemudian ada kualitas ruh yang sudah ruhani. Kemudian yang ketiga ada kualitas ruh sultani, sampai kualitas ruh qudsiyah. Kalau kita melihat Nabi SAW, kualitas ruh beliau adalah kualitas ruh qudsiyah. Sementara kita di jasadiah tidak mungkin kita nyambung, ya enggak? Ruh kita tidak mungkin nyambung kepada Nabi SAW. Namun karena kita memakai tangga seperti sebuah tangga, iyalah, maka dari tangga satu meskipun mungkin tempat itu tinggi, namun karena kita memakai tangga, pohon itu tinggi, ya enggak? Kalau melihat di pohonnya langsung naik sebagian saja yang mungkin bisa dan pandai. Tapi bila dibuatkan di dalamnya ada tangga, kita bisa naik dari tangga satu ke tangga yang lainnya. Tapi masih punya masalah tangga itu. Mungkin baru 2-3 tangga kita manggah sudah. Iyalah, manggah kita sudah. Tapi tidak apa-apa, teman kita ada di tangga yang lebih kuat kepada kita, nyambung dengan diri kita. Yang teman kita tadi mungkin sampai setengah saja dia bisa, masih nyambung dengan teman kita yang lain, nyambung masih kepada kita, bersambung-sambung sampailah kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu janganlah kita di hati kita ada iri dengki kepada saudara-saudara teman kita. Kenapa? Karena Allah sudah menetapkan garis kekuasaannya kepada diri kita masing-masing agar kita bisa sampai kepada maksud. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Muslim adalah saling ikat mengikat di antara kita. Jadi ilmu kita nyambung, iyalah. Nah, nyambung semua, tidak mengerti A, tidak mengerti A. Jangan seperti seolah-olah, wow ini terlalu tinggi ilmu ini, tidak mungkin bisa mengerti kamu ini. Nah itu salah memahami. Ilmu ketuhanan itu berbeda dengan ilmu matematika. Kalau ilmu matematika 2 kali 3 tidak bisa memang bungo. Ya lah, 2 tambah 2 berapa aja? 3 aja. Karas pulang. 4 dia orang 3 aja, karas lagi. Nah itu memang belum. Tapi ilmu ketuhanan tidak ada istilah itu. Karena ilmu ketuhanan
ilmu agama ini amat erat kaitannya dengan yang disebut dengan hidayah Allah aja. Kurang apa paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memelihara Nabi ketika itu, ya kah? Sampai dikecup-kecup Nabi, sampai dipeluk Nabi, paman ucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nggak juga Sirin mengucapnya. Padahal paman itu kesayangan Nabi dan paman beliau itu juga sayang kepada beliau. Siapa namanya? Abi Thalib, ya kan? Abi Thalib. Sayang, sama-sama sayang. Abu Lahab, Abu Jahal menjadi saksi ketika itu. Begitu pamannya hendak mengucap, dicelengi oleh Abu Lahab, Abu Jahal. Nggak jadi beliau mengucap. Subhanallah. Maka akhirnya beliau pun menghembuskan napas yang terakhir. Nabi Muhammad SAW menangis ketika itu. Kenapa? Hati beliau merasa kasih sayang kepada paman beliau. Lalu firman Tuhan turun, ya Muhammad, innaka la tahdi walakinallahu yahdi liman yasha. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak bisa memberi petunjuk kepada siapapun. Walakinallahu yahdi liman yasha. Tetapi yang bisa memberi petunjuk itu adalah Allah liman yasha, kepada siapa saja yang dikehendakinya. Subhanallah. Bu, ya apa bu? Nangis kada Nabi bu? Nangis. Tapi Nabi dengan keadaan itu tidak ada masalah. Ketika istri paman beliau meninggal dunia, ketika diantara paman beliau meninggal dunia, yakni yang bernama, ya saya lupa namanya ya, Fatimah binti siapa namanya, atau Kailah atau siapa namanya. Ketika kuburan itu dikeluarkan dari tanah, Nabi berebah di dalam kuburan. Nabi berebah di dalam kuburan, di kuburan calon dikuburkan acil beliau. Acil bahasa Banjar acil, bahasa Indonesia acil itu apa? Tante lah. Wah, tante kehebatan mana apa ya? Bibi, ya kah? Rasulullah berebah di situ. Berebah. Apa yang diucap Rasulullah? Allahumma atawazzahu ilaika biwajhi Muhammad wal anbiya wal mursalin was solihin. Subhanallah. Aizha min azabil qabri wan nar. Subhanallah. Ya Allah, aku menghamparkan diriku, atawazzahu ilaika, aku menghadap engkau dengan hak wajah Muhammad. Siapa Muhammad tuh? Diri beliau sendiri, dan wajah para nabi-nabi dan para utusan dan orang-orang soleh. Lindungi ia daripada api neraka, azab kubur dan api neraka. Ya kah? Berarti Nabi membikinkan tangga-tangga, rabitah, jalinan kuat satu sama lain. Nah, itu untungnya kita duduk berjamaah nih. Asal nang dipelajari ilmu lah, lain morotet lain lah. Dipelajari ilmu agama. Jadi bagus biar waktu berjamaah nih meninggal pas mana bagus mana biar. Hendak meninggal berdua ya, anak berdua. Didoakan terus Yan. Ulun setiap mulai ceramah aja mendoakan kelak. Nah, kait terus tuh. Wali jamil muslimin wal muslimat waliman hadir bihajal majlis. Kelak. Nah, tuh rabitah kita tuh kontak terus. Abah pian nang guring di rumah atau nang sudah meninggal dunia, kontak juga. Kenapa jadi kontak? Gara-gara pian hadir di sini. Abah pian nang sudah dikubur, kontak juga, ya lah guru. Nah, dihadiahkan pulang. Masya Allah, doa kenyamanan mana Sidin? Kena datangi kuburan orang tua, dangarakan Sidin. Tetawaan kah ada Sidin dalam kubur? Bila Sidin tetawaan, iya toh. Alhamdulillah. Nah, itu ngarannya kita bekaji nang babar berkat. Ujar Syekh, wahajihil asma bimanjilati asna asyara ainan an fajarat min darbi Musa bi asahi.
ketika saya mengajarkan kepada kamu asma-asma Allah, yaitu 12 asma Allah aja wajalla. Sudah? La ilaha illallah. Nanti syairnya nanti ada lagi. Saya bikinkan syairnya ada lagi tadi tuh yang hula ilaha illallah. Nanti bawa aja pulang tuh. Bila orang mau minta kasihkan aja. Lah, enggak apa-apa, keluarga ke apa. Itu rabitah kita, berarti kita saling menghubung dalam jalinan asma zikir 12. La ilaha illallah atau Allah, 2, 3 hu, keempat hak atau hu hak, 5 hayyun al hayyu ya qayyum, apalagi qahar ya qahar, wahab ya fatah ya wahid ya somad ya ahad. Nah, itu saya ambil kata saya daripada sebuah gambaran daripada firman Allah Azza wa Jalla, wa ijastasqa Musa liqaumihi. Ketika Nabi Musa meminta air kepada Allah. Jadi setelah dikejar oleh siapa? Firaun, selamat Nabi Musa dengan adanya dibelahnya bahtera, maka Firaun dan tentaranya masuk di dalam air itu. Keluarlah Nabi Musa dari tempat dari pantai menuju ke daratan. Terdiam, kehabisan bekal, kehausan. Kenapa jadi kehausan? Walah buka dari itu. Ya kan? Berlari-lari kan? Yalah. Maka Nabi Musa berdoa kepada Tuhannya meminta hujan. Istisqa namanya. Jadi sholat istisqa berarti sholat minta hujan. Ternyata di zaman Nabi Musa sudah ada istisqa lah. Nah, istisqa. Wa ijistasqa Musa liqaumi. Ya lah, ketika Nabi Musa meminta hujan untuk kaumnya atau meminta air. Faqul nadrib bi asokal hajar, wahai Musa, maka kami perintahkan kepada Nabi Musa, idrib bi asokal hajar, pukullah batu itu dengan tongkatmu wahai Musa. Nah, ini mujizat Nabi Musa. Panfajarat minhus nata asyarata ainan, maka setelah dipukul Nabi Musa dengan tongkatnya batu itu, memancarlah air jumlahnya 12 mata air. Kebetulan yang dibawa Nabi Musa, dan sengaja Allah menjadikan demikian, jumlah suku pada zaman kaumnya Nabi Musa itu ada 12. Subhanallah. Qad alima kullu unasin, sehingga tiap-tiap suku, ya kalau kullu unasin itu pemimpin-pemimpin manusia masing-masing itu mengetahui masyrabahum, masing-masing tempat sumber air mereka. Fa'alimaz zahir, Allah mengajarkan fa'alamaz zahir kalma'il mutahhir aradi, itulah air kehidupan bagi manusia. Nah, jadi kita ini ketika kita melihat air di mana aja, di atas meja kah, di manakah, harusnya kita ingat lawan Tuhan. Siapa yang mengadakan air ini? Asal pada zaman Nabi Musa 12 mata air. 12 mata air ini kata saya menggambarkan tentang hidup kita bergantung dengan air, juga bermakna bergantung dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Kesehatan kita banyak bergantung di air. Makanya kalau tuan guru di kampung-kampung, bila ada orang garing atau apa, pakai apa? Air putih. Ya lah, kuburannya jarang jar. Pinahnya mati jadi hantu sih din tujar. Disirami pakai banyak putih jokla. Nah, ini rahasianya. Fanfajarat, maka memancarlah dari air itu asna asyarah, yaitu 12 mata air di dalamnya. Subhanallah. Minum air dulu nah. Alhamdulillah. Nah, maka itulah dia yang disebut di dalam Al-Quran. Wa alamal batin, Allah mengajarkan batin kalma'il aini asli. Kemudian Allah juga mengajarkan ilmu yang batin, ilmu yang tertutup. Wahwa anpa'u minal awali walayan kata. Yang johir dengan yang batin itu selalu berhubung-hubungan. Wa ayatul lahumul ardu al-maitah ahyainaha wa akrasna minha habban paminhu yakulun. Dan tanda-tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah lahumul ardul maitah, bumi ini kering,
ahyainaha, lalu kami hidupkan ya Allah, wa akhrajna, dari bumi itu minha habban, kami tumbuhkan benih-benih, faminhu yakulun, dengan benih-benih itu manusia dapat hidup. Begini, ketika ilmu itu ada ilmu johir, kita memandangnya dengan ilmu johir, yalah makan, minum, syariat agama mengajarkan apa? Dengan tetap mengingat Allah aja wajah. Namun batinnya juga harus kita pegang, jangan hanya johir. Bagaimana itu? Ketika kita dapat rezeki, johirnya, wah ini anugerah dari Allah, rezeki kepada Allah. Tapi teruslah diingat di batin kita bahwa semua ini bukan karena kehebatan kita, tapi semata-mata karena pemberian Allah aja wajalla. Maka ilmu batin ialah yang pada makom ruh sultani, ruh sudah sultani tingkat 3 kualitas ruhnya selalu terhujam di hatinya, tidak ada kemampuan dirinya untuk memperoleh rezeki itu, semuanya karena bantuan Allah. Pada saat dia sehat, bukan karena dia bisa memilih kesehatan itu, bukan karena dia dokter, bukan karena dia pintar memilih makanan, bukan karena makanannya selalu sehat, tidak, semata-mata karena Allah menyehatkan dirinya. Subhanallah. Kayak Pak Kawalah kayak itulah. Nah, bila orang sudah seperti itu, hidupnya berarti hidupnya bergantung kepada Allah, johir dan batin. Bukan hanya ilmu johirnya saja, sekedar tahu, oh kita ini hidup karena dihidupkan Allah lah, sudah, tidak. Tapi lini semua hal disadarinya, Allah Al-Hayy, Allah Al-Qayyum, Allah Al-Wahhab, Allah juga adalah Al-Qahhar. 4 dimensi itu diyakininya. Nah, subhanallah. Pahamlah? Ada paham nggak? Nalika terakhir. Kesimpulannya, bagaimana kita dalam hidup kita 4 dimensi zikir ini, ya Hayyu berikit di otak kita, berikit di hati kita. Ya Qayyum ini berikit di hati kita. Ya Qahhar itu berikit di hati kita, melengket di hati kita. Al-Wahhab itu melengket di hati kita. Bila itu melengket 4 macam zikir itu di hati kita, bukan kita sebut, tidak, kita pandang, kita suhuti alam semesta ini dengan zikir itu. Tidak saya menyuruh pian membaca ya Wahhab, ya Wahhab, ya Wahhab, kelapahan pasti Abdul Wahab datang mendengar. Pinang menyebut namaku jataros tujar lah, tapi dipandang Wahab. Ibu memandang suaminya adalah Wahab dari Allah, pemberian anugerah dari Allah. Suami memandang istrinya dipandangnya Wahab dari Allah aja wajalla, disayangi istrinya. Maka bagian menyayangi istri itu bagian daripada tadabbur Al-Wahhab, Allah aja wajalla. Ketika kita bercari ke kebun, ke pasar, berjualan pentol, berjualan macam-macam, berkesadaran kita mencari untuk apa nih? Mencari makan lah, yalah, untuk cari makan nasi nih, memakani istri kita ini bagian daripada putaran makna Al-Hayyu Al-Qayyum. Apa itu Al-Hayyu Al-Qayyum? Allah Maha Hidup, membentangkan kehidupan kepada kita melewati makanan yang kita makan, melewati nikmat yang kita nikmati. Subhanallah, semua ini tidak lain maknanya adalah Al-Hayyu Al-Qayyum Al-Wahhab Al-Qahhar. Allah memaksa kita harus mencari uang dalam kehidupan ini. Mau tidak mau kita harus mencari uang, tapi dengan cara yang halal kita mendapatkannya. Al-Qahhar, Allah memaksa kita. Subhan. Maka lini kehidupan kita termakna dalam 4 makna tersebut. Hu. Siapa hu itu? Hu Hayy, Hu Qayyum, Hu Qahhar, Hu Wahhab. Subhanallah. Nah, itu kesimpulannya. Kepanjangan gurih kesimpulannya, ini diringkasakan sorangan. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dapat dipahami, mudah-mudahan dapat dimengerti dan disimpulkan, ditadaburkan di dalam hati, itulah yang penting. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimatihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidus sabirina wal alamin sayyidis salihina war rahimin sayyidir raqibina wan nasirin wa ala alihi wa sahbihi bi'adadi khalqillah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Ya Allah, curahkanlah salawat salam kami pada penghulu Nabi kami, Nabi Muhammad, penghulu orang sabar dan segala makhluk.